Hai Beo, kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya, di mana Chenan dan Putri Yu sedang mengalirkan kekuatan internalnya. Di sini Chenan pun kebingungan kenapa yang keluar ini adalah kekuatan sejati. Ini adalah energi sejati, bukan kekuatan internalnya. Chenan pun terbawa ke masa lalu, di mana dia teringat ketika dia dihina-hina oleh lawan bertarungnya. Karena telah kehilangan kekuatannya dan dianggap seorang kultivator yang telah gagal, atau dianggap seorang pecundang. Dulu dia dianggap seorang yang jenius dan dipuja-puja semua orang. Sekarang dianggap semua orang sebagai pecundang. Dan orang itu pun mengatakan bahwa Chenan ini tidak layak untuk bertarung dengan Tante Zuan. Chenan pun terbawa di mana ketika dia bertarung dengan Tante Zuan. Inilah dia sosok Tante Zuan itu. Chenan dan Tante Zuan pun bertarung cukup lama di sini, Beo. Tapi ternyata tidak ada juga pemenangnya. Sampai mereka berdua mengakhiri pertarungannya, tidak ada juga yang menjadi pemenangnya, Beo. Setelah pertarungannya selesai, Chenan pun mengakui kekuatan Tante Zuan. Karena selama ini belum ada yang mampu mengimbangi kekuatan Chenan, Beo. Chenan pun bertanya kepada Tante Zuan, bagaimana kita bisa bertemu lagi? Di sini Tante Zuan pun mengajak Chenan untuk menepuk tangannya agar bisa bertemu lagi. Tapi di sini waktu bertepukan tangan ini, Chenan merasakan bahwa tangannya langsung mati rasa ketika bertepukan tangan. Sungguh aneh, kenapa tanganku mati rasa hanya bertepukan tangan seperti itu aja? Gumam Chenan. Setelah kejadian itu, Chenan pun merasa bahwa kekuatan internalnya menjadi memudar. Setiap kali dia mencoba memadatkan kekuatannya, kekuatan internalnya pun terus memudar, dan dia susah untuk berkultivasi lagi. Mulai dari situlah Chenan dianggap seorang kultivator yang gagal, seorang pecundang yang telah kehilangan kekuatannya. Dan Chenan pun kembali dari ingatannya, dan dia pun mengingat apa yang disampaikan oleh Tante Zuan, di mana waktu itu Tante Zuan menyatakan bahwa ketika kita menempelkan kedua tangan, kita akan bertemu lagi. Dari proses penempelan tangan itulah yang membuat kekuatan internal Chenan menjadi memudar. Chenan pun di sini berbisik pada dirinya sendiri, "Kenapa? Kenapa kamu menyakitiku?" Dan tidak selang beberapa lama Chenan pun pingsan, Beo. Di sini nampak Putri Chu yang masih lemas dalam kejadian tadi, dan ada Baku-Baku yang membawa busur Hoi yang masih berkejar-kejaran dengan Chia. Dan nampak Chia sedang menggunakan peluit, Beo. Ternyata Beo, dia sedang memanggil naganya dan melarikan diri dari Chu Xiang, Beo. Setelah kejadian itu, mereka pun meninggalkan penginapan. Dan nampak di sini Chenan sudah siuman, Beo. Dia sedang menaiki sebuah kereta, Beo. Di sini nampak juga Chu Xiang yang menaiki macannya, Beo. Di sini Chenan merasakan ada yang aneh dengan dirinya, yaitu dia sudah merasakan kesadaran spiritualnya bisa kembali lagi dan kekuatannya juga kembali lagi, Beo. Kemudian Chenan berusaha memadatkan kekuatannya dan nampak benar, Beo. Kekuatan internalnya sudah kembali lagi, di mana kekuatan yang dulu pernah hilang di masa lalu kini telah kembali lagi, Beo. Dan ada hembusan angin yang menghalangi perjalanan mereka. Dan terdengar suara tawa, Beo. Cuyu pun berteriak, "Siapa senior ini? Dan tunjukkan diri Anda." Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada seorang pun yang menyerang atau menunjukkan diri. Putri Cuyu menghampiri Chenan, Beo. Dan tiba-tiba saja Chenan memeluk Putri Cuyu. Ini benar-benar berkas tersembunyi, kata Chenan. Dan Putri Cuyu langsung menampar Chenan. Menangis sambil tertawa, "Apa hatimu dipenuhi dengan kesedihan?" kata Putri Cuyu. "Tapi itu memang salahku karena tidak mampu mengendalikan teknik peleburan langit dan bumi," tambah Putri Cuyu. "Aku tidak marah," kata Chenan. "Justru aku sangat bahagia sekali. Aku bisa mengerti suasana hatimu," kata Putri Cuyu. "Tenang saja, aku akan bertanggung jawab karenanya. Dan aku akan membawamu ke istana." Mendengar itu pun Chenan tidak setuju, Beo. Tidak perlu. Aku di sini saja. Aku turun di sini saja. Udah, kita berpisah di sini saja," kata Chenan. Putri Chu pun menghalangi agar Chenan tidak pergi dan membujuknya agar dia mau ikut ke istana. Nampaknya di sini Putri Chu merasa bersalah, Beo, karena menyedot kekuatan internal Chenan. Dia menganggap dia yang membuat Chenan ini menjadi cacat, Beo.
Padahal sebaliknya, justru membuat Chenan ini kekuatannya bisa kembali lagi seperti dulu, di mana waktu dia masih menjadi kultivator yang hebat. Tapi di sini Putri Cuyu pun menceritakan tentang perpustakaan yang ada di istananya, di mana di situ ada peta-peta kuno dan lain sebagainya. Mendengar itu pun Chenan menjadi tertarik, karena di mana tujuan Chenan adalah ingin mempelajari tentang dewa dan iblis yang ada di makam kuno, di mana Chenan itu dibangkitkan pertama kali. Dan Chenan pun menyetujui permintaan mereka untuk ikut ke istananya. Datanglah baku-baku menghampiri Chenan, Beo. Aku kangen kamu. Apakah kamu tadi yang melakukannya? Yang mengeluarkan kekuatan di tengah jalan tadi? Bukan aku, jawab Chenan. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga, Beo, di kerajaan Dongchu. Setelah 10.000 tahun aku tidak melihat kota, ternyata seperti ini bentuk kota di 10.000 tahun kemudian, gumam Chenan. Di sini nampak Huaqian dan Yuzia, Beo, sedang menyambut Putri Cuyu atas kedatangannya kembali ke istana. Huaqian pun meminta maaf kepada Putri Cuyu karena tidak bisa melindungi Putri Cuyu dengan baik. Ternyata, Beo, di sini Chenan malah ditangkap oleh tentara kerajaan karena dilaporkan oleh Huaqian dan Yuzia kalau Chenan ini adalah penjahat. Nampak seseorang yang ada di atas sini sedang mengawasi Chenan, Beo. Siapa dia itu? Dan Chenan pun merasakan hal yang sama. Ada yang mengawasinya. Nampaknya kedua putri ini tidak diizinkan masuk ke istana, Beo. Chenan bersama Huaqian dan Yuzia pun menghadap kaisar. Chenan nampak santai sekali, Beo. Pelengok ke sana kemari. Mungkin di sini Chenan tidak merasa bahwa dia ini adalah seorang terdakwa di sini, Beo. Sampai-sampai sang kaisar pun tanya kepada Chenan, "Kamu tahu ini di mana?" "Ya," jawab Chenan. "Ini adalah kerajaan Dongchu, kan? Ada urusan apa yang mulia membawa aku kemari?" tanya Chenan. "Ini adalah masalah Yu'er," kata kaisar. "Aku sendiri yang akan menghukummu." Nampaknya di sini Chenan dilaporkan Huaqian dan Yuzia karena telah menyandra Tuan Putri. Chenan pun meminta kepada kaisar agar diperbolehkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana pada waktu itu dia berusaha untuk melindungi Tuan Putri dari kejaran Renjian. Karena itulah dia berusaha menyembunyikan Tuan Putri dengan alasan untuk menyelamatkan hidupnya. Huaqian dan Yuzia pun menyangkal apa yang disampaikan Chenan, bahwa itu adalah tidak benar. "Akulah yang mengusir Renjian, kemudian membawa Tuan Putri dan melindunginya. Dan sekarang kalian menggugatku. Itu seperti air susu yang dibalas dengan air tuba," kata Chenan. Huaqian pun berkata, "Saat pertama kali kita bertemu, kamu telah mengintip Tuan Putri kecil. Apa kamu mau mengelaknya?" Kaisar pun berkata, "Dalam hal ini, apakah kamu sengaja atau tidak sengaja, kamu tetap harus dihukum. Maka tinggalkan saja mayatmu." Kejam sekali ini kaisar. Sebenarnya waktu di sini Chenan mau bertindak, Beo, mau melawan mereka. Tapi ketika mau melawan itu, datanglah Chu Xiang, yaitu kakaknya Cuyu tadi, datang untuk membelanya, Beo. Dan dia mengatakan kepada kaisar, walaupun orang ini bersalah, tapi jasanya lebih besar daripada kesalahannya. "Mohon yang mulia memaafkannya," kata Chu Xiang. Dan juga dia menjelaskan, Beo, bahwa Chenan ini mampu mengendalikan busur ilahi, yaitu busur Haoyi, Beo. Apabila dia mau mengabdi di kerajaan ini, itu lebih baik daripada dia jatuh ke kerajaan lain. Cuyu pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh kakaknya dan mendukung apa yang disampaikan oleh kakaknya. Dan kaisar pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Chu Xiang. Dan kaisar pun berkata kepada Chenan, "Apakah kamu mau bersedia untuk mengabdi di kerajaan ini?" Chenan pun berkata, "Iya, saya bersedia." Dan kemudian kaisar pun menyuruh bahwa Chenan ini ditempatkan di mansion pekerja. "Mansion pekerja?" gumam Chenan. Dan Chenan pun diantarkan oleh Huaqian dan Yuzia serta Putri Chu ke mansion pekerja. Nampak di sini sebenarnya kaisar ternyata terluka, Beo. Dan di sini mereka sedang membicarakan tentang Cuyu.
女儿自会让他心甘情愿为东楚 Dan diharapkan juga Chenan bisa melayani Dongchu dengan baik. Dan Kaisar pun berkata kepada anaknya, waktu ayah ini tidak akan banyak lagi. Aku hanya bisa mengandalkanmu, kata Kaisar kepada anaknya. Setelah cukup lama berjalan, Chenan dan Putri Chu sampai di suatu tempat, Beo. Nampak di sini sebuah portal yang bisa dimasukin. Kemudian mereka pun memasukin portal tersebut, Beo. Dan muncullah mereka di suatu tempat. Betapa tercengangnya Chenan ketika melihat patung besar itu. Nampaknya Chenan mengenal dengan patung itu. Mungkin Chenan mengenal sosok yang ada di patung itu. Dan ternyata sudah habis, Beo. Sampai jumpa lagi. Tolong dibantu untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.